Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Sonia, mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan keempat poin ini. Yang pertama, apa yang disebut dengan AI. Yang kedua, bagaimana mengumpulkan data untuk diolah oleh AI. Yang ketiga, bagaimana perkembangan AI di bidang pendidikan. Yang keempat, bagaimana cara kerja AI di bidang pendidikan berdasarkan penelitian terdahulu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke poin yang pertama. Apa yang disebut dengan AI? Kecerdasan buatan artificial intelligence didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer. Agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia, beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer atau games, logika Fuji, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Menurut Rich dan Knaik, kecerdasan buatan artificial intelligence adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, bagaimana mengumpulkan data untuk diolah oleh AI. Yang pertama, machine learning. Untuk mengumpulkan data, mesin yang berbasis AI digunakan sebagai mesin pencarian. Mesin ini dengan cepat mencari serta mempelajari data yang akan diambil secara otomatis. Mesin akan menghasilkan model lain yang bisa menganalisis data lebih besar, kompleks, akurat, serta penyampaian yang lebih cepat lagi. Yang kedua, data management. Sebelum memberikan data ke dalam perusahaan, data harus dikaji ulang dan dipastikan kepada instansi terkait. Hal ini diperlukan agar data yang digunakan merupakan data yang berkualitas tinggi dan bukan merupakan data palsu yang dibuat-buat. Yang ketiga, data mining. Teknologi data mining berfungsi agar para data analisis memeriksa data berskala besar untuk menemukan pola-pola di dalam sebuah data. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit perusahaan. Dengan adanya teknologi data mining, para analisis dapat masuk ke dalam berbagai data, menandai hal-hal yang penting, serta membuat serta menjadi salah satu solusi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang keempat, Hadoop merupakan nama salah satu teknologi yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. Hadoop sendiri merupakan open source software yang dapat digunakan untuk menyampaikan data secara cepat. Yang kelima, in-memory analysis. Dengan menganalisis data menggunakan teknologi memori dalam sistem, para data analisis bisa dapat insight sebuah data secara cepat. Yang ketiga, bagaimana perkembangan AI di bidang pendidikan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini tengah dikembang besar-besaran sehingga teknologi ini akan meniru bahkan mengambil alih pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia. Beberapa perusahaan teknologi telah menerapkan AI di antaranya Amazon, Facebook, Microsoft, hingga Google. Tetapi siapa sangka bahwa AI ini juga merambah ke dunia pendidikan. Pasalnya, sekolah-sekolah juga berkembang begitu juga dengan teknologinya. Salah satunya adalah sebuah kursus akuntansi di Universitas AS Lowell menggunakan buku teks online melalui software praktik. Pendiri Microsoft, Bill Gates, merupakan salah satu pendukung penggunaan AI di bidang pendidikan. Gates bahkan percaya AI akan memperbaiki pendidikan dalam banyak hal. Berikut hal yang bisa AI lakukan di bidang pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang lebih cerdas. Pembelajaran dalam sistem AI ini merupakan pembelajaran yang dipersonalisasi sehingga meningkatkan pengalaman belajar siswa. Pembelajaran AI dalam sistem individual ini menunjukkan bahwa hal ini dapat meningkatkan fokus siswa. Pasalnya, AI memiliki kemampuan untuk mengajar siswa secara individu dan mengenali area yang dibutuhkan untuk menemukan cara pengajaran yang tepat
pada siswa melalui kecerdasan buatan tersebut. Misalnya, jika teknologi ini tahu kamu tertarik dengan mobil balap, maka itu yang akan digunakan sebagai analogi atau contoh untuk memahami materi pembelajaran. Yang keempat, bagaimana cara kerja AI di bidang pendidikan berdasarkan penelitian terdahulu. AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas. Kemungkinan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data. AI adalah bidang studi luas yang mencakup banyak teori, metode, dan teknologi serta subbidang utama berikut ini. Yang pertama, pembelajaran mesin. Mengautomasi pembangunan model analitik, AI menggunakan metode dari jaringan neural, statistik, penelitian, operasi, dan fisika untuk menemukan wawasan tersembunyi dalam data tanpa secara eksplisit diprogram untuk tepat cari atau menyimpulkan sesuatu. Yang kedua, jaringan neural adalah jenis pembelajaran mesin yang terdiri atas unit-unit yang paling terhubung seperti neuron yang memproses informasi dengan menanggapi masukan eksternal, menyampaikan informasi antara setiap unit. Proses ini membutuhkan banyak umpan pada data untuk menemukan koneksi dan mendapatkan makna dari data yang tidak terdefinisi. Yang ketiga, pembelajaran mendalam menggunakan jaringan neural yang sangat besar dengan banyak lapisan unit pemrosesan, memanfaatkan kemajuan dalam budaya komputasi, dan meningkatkan teknik pelatihan guna mempelajari pola kompleks dalam sejumlah besar data. Penerapan umumnya mencakup pengenalan gambar dan ujaran. Komputasi kognitif adalah subbidang AI yang merupakan untuk melakukan interaksi seperti manusia secara alami dengan mesin menggunakan AI dan komputasi kognitif. Tujuan utamanya adalah agar mesin dapat mensimulasi proses manusia melalui kemampuan untuk menafsirkan gambar dan ujaran, kemudian berbicara dengan koheren dalam memberikan tanggapan. Visi komputer mengandalkan pengenalan pola dan pembelajaran mendalam guna mengenali apa yang ada dalam foto atau video. Jika mesin dapat memproses, menganalisis, dan memahami gambar, mesin dapat menangkap gambar atau video secara real time dan menafsirkan sekitarnya. Pemrosesan bahasa alamiah, Natural Language Processing atau NLP, adalah kemampuan komputer untuk menganalisis, memahami, dan menghasilkan bahasa manusia, termasuk ujaran. Tahap selanjutnya dari NLP adalah interaksi bahasa alami yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari yang normal untuk melakukan tugas. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.